Pertemuan terakhir kita ya, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Selamat siang, Pak. Silakan dulu. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalian sudah diperkenalkan dengan apa sih termokimia ya, lalu membahas tentang kalor, tentang energi, lalu ada disinggung tentang entalpi gitu ya. Kemudian kalian juga sudah praktikum ya, mengetahui ada reaksi yang ternyata menghasilkan atau menyerap kalor ya, jadi bisa lebih dingin dibandingkan kondisi sebelumnya. Pertemuan dua kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana cara menghitung entalpi atau energi. Jadi kalau kemarin kalian sudah praktikum secara kualitatif ya untuk mengetahui eksotermis atau endotermis, maka hari ini kalian belajar lebih jauh lagi, yaitu praktikum mencari tahu berapa nilai dari entalpi suatu reaksi. Silakan kalian amati tayangan berikut. Terlihat ada 3 gambar di depan kalian ya. Gambar pertama ada seseorang membuka kulkas. Yang kedua ada AC sedang tergantung secara permanen di dinding sebuah kamar ya, atau ruangan. Yang ketiga adalah di bagian bawah ada alat pemanas atau teko ya. Ada yang tahu jawabannya untuk pertanyaan pertama, bagian tubuh mana yang terasa dingin ketika pertama kali membuka pintu kulkas? Ada yang pernah ngalamin enggak? Ada ya? Oh iya. Tergantung kulkasnya sih. Kalau kulkasnya wajar biasa standar ya, yang dari atas sampai kaki gitu. Ya, ini pertanyaan kulkas seperti itu. Jadi bukan kulkas yang cuma palanya doang gitu ya. Kan ada ya, kulkas palanya doang, freezernya doang, atau kulkasnya yang bentuknya kayak kulkas es krim gitu, yang tinggal geser. Bukan yang itu, tapi kulkas yang memang kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau coba jawab? Boleh, silakan. Silakan nggak? Nggak berani. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah kan? Namanya juga mencoba. Pak, Ya. karena kalau ke bawah takutnya kebakar. Kalau misalnya yang panas ditaruhnya ke atas, takutnya kebakar nggak sih, Pak? Kulkas ditaruh Pertanyaan yang kedua kan ya, Pak, yang kedua. Oh, yang pertama dulu ya, Nak? Yang pertama dulu, Nak, sabar ya. Yang pertama, sabar. Kalau yang pertama, kamu buka kulkas tuh, akan ada hembusan atau rasa dingin. Yang pertama kali tersentuh rasa dingin itu bagian mana? Tangan. Ini. Kulkasnya satu pintu. Anggaplah kulkasnya itu yang satu pintu gitu ya. Yang besarnya itu badan. Ya. Nanti saya jawab bersama-sama ya. Nanti jawabannya ada. Kalau yang kedua, gambar kedua ini ada penyejuk ruangan. Itu kenapa kalau kamu perhatikan penyejuk ruangan selalu dipasangnya di atas. Ini ruangan kita ada di atas nih. Jadi AC-nya kenapa nggak taruh di dekat sekitar kaki tadi apa namanya? Biar menyebar. Kenapa nggak ada yang taruh di bawah, dekat kaki gitu, dekat dengkul atau dekat lutut? Kenapa AC selalunya ada di atas ya? Oke. Pertanyaan yang kurang lebih sama ya dengan pemanas
teko pemanas yang di dalamnya ada elemen pemanas itu bentuknya lingkaran, ya, seperti itu. Kenapa pemanas ini adanya di bawah? Kenapa pemanasnya nggak taruh di atasnya gitu? Ya, kenapa ada di bawah? Ya, sudah bisa dijawab tadi oleh rekan. Silakan, apa jawabannya kan? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kenapa pemanasnya taruh di bawah sama di atas? Karena kalau misalkan kebakaran itu kalau meledak itu lebih gampang dipadamkan ya mungkin ya Pak. Lebih gampang dipadamkan, jadi lebih ke arah safety-nya ya. Nanti kita lihat ya jawaban secara termokimia seperti apa. Nah, tadi Pak Sol udah kasih pertanyaan tuh ya tentang ada aliran dingin atau aliran dari sini ini kan aliran dingin ya, dingin. Ini ada yang namanya aliran panas gitu ya tidak. Nah, bagaimana mengukur aliran dingin atau panas tersebut ya? Sebenarnya kalau aliran itu yang benar adalah panas ke dingin ya. Kemarin udah belajar. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, bagaimana mengukur aliran panas? Kemarin sudah Pak Sol jelaskan, ada yang namanya energi panas, ya, atau energi kira-kira. Energi kalau diukur pada tekanan yang konstan, itu disebutnya dengan entalpi. Jadi entalpi dengan energi kurang lebih makhluknya sama, ya, hanya diukur pada tekanan yang konstan. Disebutnya sebagai entalpi. Bagaimana sih mengukur aliran panas? Kita harus ukur berapa banyak energi atau entalpi yang berubah dari suatu sistem yang kita pelajari ya. Nah, mempelajarinya itu butuh alat. Alatnya seperti apa sih? Alatnya disebut sebagai kalorimeter nanti ya. Jadi alat untuk mengukur perubahan entalpi. Sedangkan kalau kalorimetri itu adalah pengukurannya ya. Kita kalau bisa mengukur nih, mengukur entalpinya berapa, berubah lebih turunkah suhunya atau suhunya makin naikkah, disebutnya tentang kalorimetri ya. Tapi kalau alatnya kalorimeter. Seperti apa sih kalorimeter? Udah ada yang pernah dapat gambaran kalorimeter? Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya, menampilkan slide kalorimeter ya. Ya, ini adalah kalorimeter. Ini kalorimeter sederhana ya. Jadi maksudnya kalau di sini biasanya untuk mengukur berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk kegiatan atau perubahan fisika, bukan reaksi kimia. Contohnya adalah air mau dididihkan ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, taruh di sebuah wadah, dikasih sekat, legging ya, lalu dikasih air di situ. Dan ini ada Cooper kalorimeter ya. Dikasih tripod atau kaki 3, dikasih pembakar bunsen atau pembakar spiritus, dinyalakan. Nanti dilihat berapa banyak energi yang dialirkan ke dalam air tersebut. Tapi di sini saya tekankan tidak ada reaksi kimia, hanya ada panas yang dialirkan agar terjadi perubahan fisika. Bagian kedua, ini kira-kira kayak itu loh, nah, tahu nggak apa namanya yang suka kalian minum itu mungkin SMP ya, namanya pop ice atau apa jenisnya itu, kan ada kayak cup plastik, lalu dikasih tutup gitu ya, terus di blender isinya dimasukkan, kemudian dicelupkan ditusukkan sedotan yang agak besar, jadi bisa seruput sekaligus enak tuh, di dalamnya ada kayak bubble atau apa ya. Nah ini mirip seperti itu nah. Jadi ada gelas plastik atau gelas untuk percobaan ya. Kemudian ada insulatornya di bagian luarnya, dan di bagian sumbat sini atasnya pun ada insulatornya penahan panas agar panasnya terisolasi, tidak lepas ke lingkungan ya. Ada stirrer atau pengaduk, bentuknya panjang itu masuk, tapi di sininya bentuknya bulat untuk ngaduk ya. Kemudian ada termometer untuk mengetahui berapa banyak perubahan suhu yang terjadi ya. Kemudian di bawahnya ada rumus, nah kelihatan di sini ya. Udah pernah kamu dapatkan di kelas mungkin kelas 8 atau kelas 9 SMP ya. Betul nggak? Kalau atau Q simbolnya adalah MC delta T.
atau Q adalah C besar delta T. Dua ini untuk hal yang berbeda. Bagian atas ini dikhususkan untuk senyawa yang tidak mengalami perubahan wujud dan mengalami perubahan suhu ya. Ini adalah Mc delta T. Biasanya adalah sistem yang kita mengukur atau kita pelajari. Sedangkan C besar delta T ini biasanya wadahnya ikut menyerap panas. Wadahnya itu juga menyerap panas, maka dicek berapa kalor yang sudah diserap oleh wadah. Jadi di sini nanti pada saat perhitungan biasanya dua-duanya lah yang kita hitung. Kalau sudah ada data tentang wadahnya, data si airnya, biasanya pakai air ya. Nah, dua-duanya dihitung. Nanti keterangan lebih detail tentang MC delta T di halaman berikutnya ya. Ada cuplikan kenapa kita harus pakai insulator atau pakai penahan panas ya. Ini adalah jenis-jenis sistem. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang jenis-jenis sistem. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, kalau sistem terbuka itu si materi dan panas bisa keluar masuk, bisa terjadi pergantian. Bahkan di dalamnya kalau kamu kasih air saja, lalu di sekitar itu ada asap, ya asap itu bisa sebagian bisa ada yang terlarut ke dalam sana ya, komponen asapnya atau partikel dari smoke tersebut. Karena bisa ada pertukaran materi. Panas pun apalagi ya, panas bisa cepat hilang kalau ada bentuk sistem yang terbuka. Ini adalah sistem yang tertutup, jadi di situ tidak bisa terjadi pertukaran materi. Untuk panas masih mungkin ya, karena panasnya ditransfer melalui bagian panas produksi, lalu ada radiasi yang terjadi. Bagian ketiga itu adalah sistem yang terisolasi. Artinya di situ dikasih cermin ya, di bagian dalamnya, kemudian airnya ditaruh di sana sehingga panasnya kalau bisa ya dipertahankan sebaik mungkin, panasnya nggak hilang, itu harapannya. Ya. Asap black, jadi black itu bukan hitam ya, black itu adalah nama orang ya. Black mengemukakan asas yang bunyi seperti berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan kalor yang diterima zat bersuhu yang lebih rendah. Jadi artinya gini lah. Katakan ya, katakan ada dua sampel nih yang berbeda. Ini panas banget, di tangan kanan saya panas banget. Lalu yang di sebelah kiri saya, tangan ini megang benda atau materi yang suhunya lebih dingin. Panas yang ditransfer ke yang dingin itu jumlahnya sama seperti panas yang diterima oleh si benda yang lebih dingin, gitu kira-kira. Jadi itu mau bilang bahwa nggak ada panas yang diabaikan, semuanya diambil secara sempurna, dan itu harapan kita. Yaitu panas yang nanti kita ujikan di praktikum kalau bisa dianggapnya semuanya terserap oleh air dan nggak hilang kemana-mana ya. Jadi kalau ada yang melepaskan kalornya sebanyak, pakai angka ya, ini melepas kalor 100, pas masuk ke sana dia nerima kalor berapa? Bagusnya 100 gitu ya. Di kenyataannya mungkin dia menyerapnya hanya 90 atau 95. Lalu 5-nya lagi atau 10-nya yang hilang kemana? Biasanya ke wadahnya atau ke lingkungannya. Tapi secara total menurut Black itu jumlahnya harus sama ya. Baik yang diterima oleh wadah dingin ataupun sekitarnya, jumlahnya kalau di total sama. Hari ini kalian akan praktikum tentang kalorimeter ya, yang tadi itu saya balik sebentar tentang ini ya. Ini nanti ada praktikumnya. Di depan sudah ada dua senyawa kimia, ada NaOH dan ada SO4 ya. Nanti dilihat LKPD kalian yang sudah kalian terima kemarin itu bisa dilengkapi juga ya, diisi. Kemudian ini ada penjelasan rumus nanti ya. Nah, sebentar ini. Di di SMP kamu pernah kenal yang namanya Q sama dengan MC delta T gitu ya. Itu dipakai Q-nya kalau si benda tersebut atau zat tersebut tidak mengalami perubahan wujud.
Jadi dia air tetap air bentuk cair gitu ya, atau dia bendanya padat seperti es batu, dipanaskan atau dikasih panas tetap seperti es batu juga gitu ya. Itu boleh. MC delta T. Tapi kalau ada perubahan wujud itu harus menggunakan M dikalikan kalor laten ya. Dalam hal ini saya kasih gambaran singkatnya nih ya. Ada apa nih namanya? Suhu minus 10. Artinya ada es batu bersuhu minus 10. Kalau es batu ini mau kita naikkan suhunya menjadi 0 derajat, maka rumus Q yang harus kita gunakan adalah MC delta T. Karena dia tidak berubah wujud, tapi hanya naik suhunya atau turun suhunya. Sama seperti grafik yang merah ini. Air suhunya 0 menjadi 100. Maka rumus Q yang kita pakai adalah MC delta T. Karena apa? Tidak ada perubahan wujud. Ada uap panas, suhunya 100 sampai lebih dari 100, kita gunakan MC delta T. Tapi kalau si bendanya itu wujudnya padat menjadi cair, maka kita gunakannya adalah rumus Q sama dengan M kali L ya. Di sini M kali L, L-nya kalor laten untuk melebur untuk bagian biru sini. Sedangkan bagian biru yang atas itu ketika air berubah fase menjadi fase gas ya, dari fase cair ke fase gas, gunakanlah M kali L. Tapi kalau laten uap ya. Ya tampak rumit, tapi nanti kalau udah biasa ini jadi udah mainan sehari-hari, nggak ada lagi yang sulit ya. Oke, keterangannya apa itu M C delta T ada di sini. Silakan disimak ya. I yang tadi saya bilang adalah kalor ya. Sedangkan M adalah massa air. Bukan massa senyawa yang lain, tapi massa air, karena air lah konsen kita melihat atau sistem yang kita pelajari. C adalah kalau jenis air, delta T adalah perubahan suhu yang dialami oleh air. Semuanya milik air, kecuali C besar. C besar adalah wadahnya ya. Wadahnya menyerap panas. Wadahnya itu nanti tergantung si wadahnya seperti apa. Tembaga ada nilai sendiri, besi ada nilai sendiri berapa ya khusus. Di bagian samping ada dua tabel saya tampilkan. Tabel pertama ini adalah kalor jenis air, lalu uap air dan air berwujud padat. Jadi ada air padat, air cair, air berwujud gas. Berapa nilai C-nya? Kan tadi saya bilang ya. Coba saya menurut sebentar. Tadi saya bilang yang warna merah MC delta T, yang warna biru M kali L doang ya. Tapi jangan bacanya terlalu serius ML ya, nanti kayak game kalian gitu kan. Ya, kalau yang warna merah, MC delta T, C-nya itu nggak sama antara C bawah, C tengah dengan C yang menuju ke atas, ini beda. Ya, kita simak lagi di tabel. Untuk C yang air itu biasanya pakainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu C kalau wujudnya cair. Kalau C masih di wujudan padatan atau es, pakainya yang atas 2100 ya, setengahnya. Kalau wujudnya uap, pakainya malah yang 2010 ya, beda-beda. Jadi jangan selalu MC delta T rumusnya, lalu pakainya yang atas ini boleh, jangan ada yang untuk es. Hati-hati. Yang sampingnya ini hanya konversi dalam bentuk kilokalori. Kalau yang samping ini joule, ini kilokalori ya. Di bagian bawah tabel yang kedua ya, itu ada titik lebur dan titik didih dari suatu senyawa atau yang kita bilang sehari-hari adalah air ya, contohnya air nih. Ada helium, hidrogen, nitrogen, di situ ada contohnya. Tapi yang kita ambil sini adalah air. Air melebur suhu 0 dan mendidih suhunya 100. Dengan catatan ya, kalau kita di pantai atau di ketinggian 0 km kira-kira dari permukaan pantai. Kalau kita ke pegunungan lebih tinggi ya, lebih dingin udaranya. Lalu tekanan udara di sana beda dengan di sini. Tekanan udara di sana lebih rendah. Oleh karena itu nanti kamu nggak bisa berharap air
mendidih suhu 100. Jangan-jangan 95 udah mendidih, atau jangan-jangan 90. Seperti itu ya. Ini dengan catatan semuanya kalau kita lakukan atau kita konsen kita kalau ada di lepas di daerah pantai ya, yang ketinggiannya 0 km dari pantai. Ini adalah contoh perhitungan kalorimeter. Ya. Berapa kalori yang diserap ketika ada 1 kilo air dipanaskan? Ya. Dalam hal ini tidak ada reaksi kimia. Ini adalah penyertaan energi kita dilakukan untuk mengubah atau menaikkan suhu dari materi. Ya, dari 18 ke 85. Berapakah kalori yang dibutuhkan? Contoh perhitungan seperti itu, masukkan massa dari si air, massa airnya 1000, taruh di situ 1000 ya gram. Lalu C-nya atau kalau jenisnya masukkan angka 4184 atau 42 ya tadi ya. Saya coba balik ke belakang. Ya, agak kecil di sini ya. Tulisannya, saya bacakanlah buat kamu. Ini 4200 itu dia gampang. Yang lebih akurat lagi adalah 4184 ya. Kalau mau dibuat seperti itu boleh. 4200 juga boleh, nggak apa-apa. Delta T artinya selisih. Kalau selisih artinya besar dikurang kecil ya. Besar kurang kecil, besar kurang kecil. Tadi dapat hasil dalam 1 joule. Kamu boleh konversi ke kilojoule ya. Kali 1 kilojoule tapi bagi 1000 joule. Dapat angka. Nah, udah siap kan? Di depan kalian ada 3 meja untuk 3 kelompok. Kelompok 1 nih ya, nanti ke sini. Kelompok 2 di belakang ya. Kelompok 2 nanti ke tengah ya. Kelompok 3-nya di sebelah sana dengan kamera yang satu. Oke, sebelum kalian praktikum, mungkin ada baiknya kamu menonton video dulu ya. Walaupun mungkin videonya dalam bahasa ya internasional ya, bahasa Inggris. Tapi nanti saya pasti jelaskan. Oh ini sebentar ya. Ada kendala nih. Sebentar. Jadi yang mau toilet boleh silakan kalau lagi. Jangan. Lu bangun tidur. Rame tapi ya. Aman, tenang. Ngapain? Kita juga debut. Sebentar ya, saya kopi dulu. Kopi. Nggak bisa. Saya mau sebentar. Saya mau sebentar. Ada apa yang belum ditambahkan? Apa ya? Tapi nggak percaya. Istri dipaksakan besar nih. Pak. Dikit lagi. 5 menit aja. Bentar ya, suaranya masih kecil. Saya coba setting dulu. Kajarin. Tadi buat tidur. Kayaknya buat tidur ya. Ada. Stabil lu.
stabil. Kayak gimana? Kayak gini. Stabil. This video is going to look at the heat of reaction experiment. In the heat of reaction experiment, we're going to mix two substances, in this case an acid and a base. We're going to measure the heat of reaction that's given off on mixture. To do this, we'll use a calorimeter. And this is something that will place the beaker into so that it insulates the walls of the beaker. In other words, as the reaction is proceeding and giving off heat, the heat that's given off won't be able to leave the. Digunakan insulator panas ya, seperti jenis styrofoam gitu atau yang busa-busa gitu ya, peredam panas. Calorimeter. We measure the increase in temperature of the reaction using a thermometer placed in the calorimeter. The problem is, though, that even though the calorimeter is insulated, some heat will still escape through the walls of the calorimeter. It's not perfect. So we need to first of all calibrate the calorimeter to see how much heat will be lost through the calorimeter. Through the calibration step, we'll take 100 ml of hot water and 100 ml of cold water. We'll add the cold water into the calorimeter, put on the lid, and measure its temperature. So we put in that thermometer and we measure the temperature. This is the temperature of the cold water. So the temperature of our warm water here is just under 33 degrees, and the temperature of the cold water is just 18 degrees. So in this experiment, the cold water is going to gain some heat, the warm water is going to lose some heat. So we pour in our warm water, and after mixing, we note the temperature of the solution. The heat lost by the warm water will equal the heat gained by the cold water plus the heat lost to the walls of the calorimeter. So we see here the temperature of our mixture, Tm, is 25 degrees. So we can use this information to work out how much heat is lost to the walls of the calorimeter. This is done very easily using this calculation. We can take the heat lost by the warm water is equal to the heat gained by the cold water plus the heat lost to the calorimeter. Idealnya apa? Idealnya adalah panas yang hilang dari warm water itu harusnya semuanya masuk ke sini ya, harusnya. Tapi ada yang dibuang memang dari kalorimeternya ada yang dibuang. Itu pun udah pakai alat insulator ya. Kalau enggak. And knowing TC, TW, and TN, we can work out CCal, the calorimeter constant. This will allow us to work out how much heat is being lost to the calorimeter in a reaction. Okay, so let's go on now to the experiment itself. So here I have my acid and base that I'm going to mix. Jadi nanti langkahnya tuh seperti di video ya kan, ada dua zat di depan, nanti masing-masing kelompok maju ya semua. Kemudian perwakilannya tolong ambil dari sini ya. Ini nggak diletakkan di meja tapi di tengah nih. Nanti ambil aja dulu sekitar 40 ya, 40 mili masing-masing. Kalau di sini kan banyak gitu ya, di apa namanya mungkin 100 gitu. Kita ambil 40 mili aja, ambil 40 mili, baik si asam maupun basanya. Kemudian masukkan ke wadah, yaitu gelas kimia. Setelah kamu masukkan ke sana 40 mili, diukur suhunya menggunakan termometer ya. Senyawa lainnya yang jumlahnya sama 40 mili masukkan ke wadah yang lain. Lalu termometernya tolong dilap pakai ada yang punya tisu ya, tolong tisu itu ada. Ini ada tisu kan? Kalau nggak ada, dilap dulu, kemudian dicelupkan ke wadah yang satu lagi. Dicek nih suhu awal berapa derajat Celcius, berapa derajat Celcius. Sama seperti
video tersebut ya, dimasukkan termometer, dicek suhunya berapa. The ship broke at the same temperature, we need to check that, and that temperature with the initial temperature, T initial. I pour one solution into the calorimeter, so here I'm going to pour the base into the calorimeter. And as before, I assemble the calorimeter and put in my thermometer before I start. Now I can pour in my acid, and as this reaction proceeds, it's going to form salt and water, and it's going to give off heat. So that heat will actually increase the temperature of the solution. So we pour in our acid, and after pouring in and mixing, we'll note the final temperature. So we watch the temperature increase, and when it levels off, Ya, katanya setelah pencamuran temperatur will increase ya. Jadi kamu ketika udah mencampurkan itu tolong diamati termometernya. Ketika kamu udah ukur termometer kan nggak usah dibersihkan nggak apa-apa ya, kalau kali ini nggak usah bersihkan nggak apa-apa. Kamu udah ukur tuh dua-duanya. Kemudian mereka masing-masing dimasukkan ke dalam wadah. Dalam hal ini kita namanya apa? Ya duluan sebenarnya biasanya asam dikasih basah. Jadi yang duluan asam. Biasanya gitu ya. Nah, nanti kalau mau basah duluan boleh kasih asam. Di wadah apa tuh seperti itu ya. Kalorimeter kita yang sederhana, nanti masukkan ya, asam dulu boleh, basah dulu boleh, nggak masalah sih ya. Tapi kebanyakan atau umumnya mereka menggunakan asam dikasih basah. Jadi nggak asamnya yang dikasihin, takutnya keciprat malah bahaya. Biasanya malah basah yang sebagai yang terakhir, biasa gitu ya. Ketika dicampurkan, nanti sudah ada campuran itu. Termometer yang tadi bekas pakai, ya ini ditutup dulu, ada penutupnya. Kemudian dimasukkan termometer, ukur suhunya berapa. Katanya di situ apa? Ada kenaikan ya, kenaikan suhu. that's the final temperature. So here I mix it for a while, and now it's 24 degrees. So I now know my initial temperature, I know my final temperature, so I know how much heat was given off in the reaction. That coupled with information about the calorimeter constant, I can work out how much heat was lost to the calorimeter, plus how much heat was gained by the reaction. And the heat given off by the reaction is the sum of these two. We can repeat this for different acids. So for example, hydrochloric acid, sulfuric acid, ethanoic acid. And these are all different results for different readings. Oke, bisa dipahami ya? Ketika sudah dicampurkan, ukur suhunya. Nah begini anakku, kalau kemarin kalian kan mencampurkan, kemudian kalian ukur lihat suhunya per menit, betul ya? Yang saya bilang adalah kalau 5 menit biasanya itu nggak jalan lagi, udah stop kan? Ada dapat data 24 derajat, 22 derajat. Kalau dalam hal ini, ya, kalau termometer ini kan dia kan sebenarnya panas yang dilepas itu berapa, biasanya teridentifikasi dari panasnya stabil. Jadi kalau kamu perhatikan terus menerus, dia itu sebenarnya jalan. Di suatu titik dia akan berhenti, stabil di situ. Ya, kamu amati berapakah bagian stabilnya. Kalau suatu ketika dia sampai ke puncak, kemudian dia turun lagi ke bagian stabil, puncak kamu ambil. Tapi kalau dia tidak ada puncaknya, dia stabil di situ, itu yang kamu ambil. Paham nggak? Paham ya? Jadi nanti kamu dapat apa? Kamu dapat suhu awal, rata-ratain. Ini T dari si asam, T dari si basa ya, dibagi 2. Jadi namanya T awal. Ya, T awal berapa? Gabungan rata-rata dari asam dan basa, ya kan? Ada asam dan basa saya kasih di situ. Setelah kamu dapat suhu awal sekian derajat, katakanlah A gitu ya. Suhu awalnya A. Kemudian kamu campurkan, ukur, amati. Ternyata ada tuh yang stabil. Namanya adalah suhunya katakanlah B gitu ya. Jadi T akhirnya adalah B derajat Celcius. Maka nanti kamu akan dapat yang namanya delta T. Apa itu delta T? Suhu akhir dikurangi suhu awal, akhirnya B, awalnya A. Kurangi, kamu akan dapat angka lagi nanti di situ sekian derajat Celcius. Itulah nanti yang digunakan untuk menentukan berapa nilai Q. Ya, berapa nilai? Bisa? Paham? Ada yang mau nanya dulu nggak? Paham ya? Masa airnya dapatnya dari masa silakan. Terima kasih sudah bertanya ya. Pak, masa airnya dari mana Pak? Kan kamu ambil 40 mili, kamu ambil
40 mili gitu ya. Ini 40 mili juga kan? 40 mili dengan 40 mili 80. Itu sebenarnya 80 mili adalah 80 ml larutan, bukan 80 ml air. Tapi kita asumsikan saja pelarutnya air, dia massa jenisnya kurang lebih sama seperti air. Kenapa? Karena konsentrasinya tidak besar ya, hanya 1 molar. Karena tidak besar, kita anggaplah bahwa massa jenisnya sama dengan 1. Jadi berapapun volume di situ kita kalikan 1, jadinya massa ya, massanya massa air. Massa adalah massa jenis dikalikan rho. Nanti volume massa jenis kali volume, sorry. Volumenya dapat, kalikan massa jenis, anggap massa jenis air 1, massa jenis larutan di dalam 1, maka kita boleh gunakan massa sama dengan volume. Jadi, Pak, massa air berapa? Jumlahkan volumenya berapa, jadikanlah itu massa gitu ya. Walaupun ini agak ya asumsinya kita pakai, kenapa? Karena konsentrasinya tidak besar, tidak yang pekat punya ya. Gitu. Bisa? Masanya dapat, C-nya dapat, delta T-nya juga dapat. Nanti kamu bisa dapat nilai Q. Oke. Silakan anak-anakku, saya akan stop penayangan. Kalian bisa langsung ke depan untuk percobaan. Ngerti? Ayo, silakan. Jangan lupa malu. Iya, pakai 200. Nggak usah yang 4184 itu silakan ya. Nih, bapak ini, yuk. Mana cowok-cowok boyband ayo. Cepet pegang. Hati-hati ya, jangan bercanda. Bahaya. Kan ini airnya di sini. Kira tengah coy. 40 kan? Iya 40. 40 lah. 80 ya buat kan udah 2. 80 aja. Waduh. Ki. Oh, udah. Masukin sini. Sakit masih. Udah langsung sini. Bawa itu aja pada. Ambil yang sana. Bawa ada Taruh langsung. Oke. Nih, ayo kita. Mana ini? Buah. Ukur soalnya ya. 40. Hai, bawa dulu. Mana lagi? Ini kan taruh sini dulu. Itu Enova basah. Ya, boleh pakai ini ya. Enova basah. Asam diumpat itu. Oh. Lagi. Begitu. Sama lah. Tempat itu yang biru. Nih asam kan. Tempat maksudnya di balik kursi. Asam dulu baru basah. Lagi ini duluan. Meternya pakai ya. Ini kita gelas yang nih. Pakai berapa Ki? 40. Hati-hati ke sana. 44 gue ya. Serong sini. Jangan kelihatan. Pas kan sebelum tadi pas kan. Coba tanya Pak. Ini berapa? Diukur dulu di sini. Isi. Mereka
Jawaban. Aduh, soalnya gini ya, gua digeletakin di sini aja. Coba lihat. Kataku bukan. Pakai hoodie lu Kin mau nggak Kin? Pakai hoodie lu mau nggak? Megang salah tidak kita Hibertasi. Tarik aja Kin. Angkat lagi deh. Oke. Sono lu. Jadi pegang apa ya? Kayak apa ya? Buset. Gue jadi kayak ambil aja. Pegang dulu ya. Pegang apa ya? Ujungnya lagi tuh. Ya tungguin. Udah terus mana? Oh, itu dipakai nggak? Kalau nggak pakai pas kelompok 3 ya. Cadangannya satunya ada 2 ya? Nah, satunya kasih kelompok 3 Itu aja. Sama aja. Ayo siap ya. Berapa? Mulai nih. Ini apa Ki? Sampai stabil. Iya mana nih? Katanya Ki, udah belum nih? Pan. Ki. Ini apa nih bahasa? Iya. Ini apa? Ini bahasa. Ini asam. Ini asal apa bahasa? Ini asam. Asam. Bahasa satu. Oke. 2, 3. Stop nggak perlu stop loss. Asal. Tadi yang itu juga dilepas aja. Lu jangan kena bawahnya. Tadi dilepas. Itu beda. Cerita pasal. Oke, sini kita membuat Berapa sama kelompok. stabil berapa? Tingginya berapa tinggi? Coba. Sampai berapa menit? Depan. Nice. Beruk. Coba tanya dia. Sampai berapa menit? Perlu pakai robot ya? Ya, guys, ini aku Bima ya. Dipegang. Tinggi berapa lagi? 27, 28 lah. 28 itu? Iya. Udah jatuh belum? Iya, Mana sih? ini di sini. Yang merah itu kan? Iya, yang merah. Kasih lihat kamera. Gak bisa cuy. Oh iya, gak bisa gerak ya. Tangan lu bisa gerak sih dia. Enggak, ntar jatuh itunya. Tadi meledak. 28 itu. Ada tulisan. Bahasa warna itu. Jadi ada warnanya apa? Lap tisu dulu. Tisu mana? Supaya bener-bener jadi orang. Kayak pengen gue botak gitu. Hati-hati. Apa? Ini kita sedang menghitung suhu dari asam H2SO4 kalau nggak salah namanya tadi. Bawah. Gue kira lu mau video dulu. Sama. Masuk di video. 29 juga. 29. Oke, jadi suhu asam kali ini 29 derajat Celcius. Tahu dari mana? 29 sama 20 berapa? 9 juga. Oh iya. Kalau banget tuh turun. Mungkin. Kalau dicampurin ya makin ya langsung Oke, jadi sekarang kita mau mencampur asam dan basa ini dan kita bakal hitung berapa suhu mereka berdua. Apa ya? Hitung 5 mau langsung gitu ntar.
Mana yang asam? Kan ada tulisannya tuh. Asam ini kan Ada tulisannya, Bro. ini asam. Tolong dibaca, tolong Ini dibaca. masukin aja langsung. Woi, pegangin dong. Tar dulu. Jangan campur. Satu-satu dulu. Enggak habis aja, habis. Coba deg-deg gitu ya. Ah, ya. Ini termometernya colok-colok ditusuk. Jangan sampai kena ini. Jangan sampai kena alas ya. Jangan sampai kena alas. Ya. Kena masuk larutannya nggak? Masuk. Coba lu aduk. Asam mana asam? Ini asam nih. Ya. Gas. Langsung abis telur langsung terus ini juga. Iya. Dua-duanya udah. Oh iya. Jangan dua-duanya. Sabar. Biar ini udah bolong, udah. Asam dulu. Jangan bareng. Ini asam nih kanan asam. Jangan bareng. Baru lambung. Asam lambung kan? Enggak gitu. Ayo langsung jok tetap. Masukin. Yuk. Oke, Pak. Bawa di sini. Berapa itu? Boleh diputerin boleh nggak? Puter Del, tolong ya. Stop. Turun dikit Del. Stop. Iya, tanggal 20 ini. Berapa nih pelajaran? Siapa yang gimana saya ikut pengawas ya? Itu di record. Alhamdulillah. Di sebelah berarti 35. Udah orang apa stabilnya? 35. Udah. Ngomong ini kan? Nanti dibersihin dulu lah. Ntar dikat ya. Ntar sobek ya. Hah? Ntar dikat. Enggak ada bisa dicat. Bim, sini lu, Bim. Udah di lab. Cari sini. Wah gila lu. Di lab ada bro. Enggak, di situ ada depan. Wah gila sih lo. Kayak asam basah. Asam maksudnya. Suhu asam nggak sih? Nggak tahu deh. Oh juga kapan? Gila. Berapa giga? Ini tuh Kemarin bukan kayak itu berarti. apa ya? Kayak MTK. Persamaan doang, kayak ini kan A, ini B, ini C gitu. Jadi kan nggak mungkin dong Kalau kita ini kan pakai kamera wet gitu. Kalau saya pakai yang kamera biasa, udah zoom banget. Ini pakai kamera wet. kayak akhirnya berapa tadi? Teh akhir kita kan di situ 3 baru kita hitung lah. Sini kalau ini selisihnya itu yang dicari ini ya. Ya ini dulu yang dicari. Baru asam 32. Ya udah terus nih. Tiga dua bisa kita masukin 32 tadi jadi Masa kakak juga. Nggak usah di situ terusan. Oke, bismillah. Ya, TA-nya kamarnya bismillah. Pak, demi apa ini? Guys, naik guys. Gak apa. Amat dokumentasi kok. Guys, lihat deh naik loh. Berapa? Enggak lihat. 30. Ya. Ada 31. Enggak itu naik terus tuh lihat tuh. Ini kan permisi. Tuh lihat tuh guys.
Apa dah? Urus sama ya? Lalu baru masih ini. Dia nggak tahu yang ngantuk ke rumah dia. Ada belajar langsung. Iya. Belajar. 20 menit. 20 menit dong, segini ya. Yes. Belajar terus sisanya. Ini kok kamera kalau ntar kamera biasa yang 53 pixel zoom banget. Itu 28 juga. Ini 28. Ini angle. Ini 28. Akhirnya berapa? Satu. Pakai termometer satu juga sama aja 31. 31 kurang 28. Itu jadi kamu ngomong gua terekspos itu pengalaman. Iya, ada tadinya. Enggak boleh ngomong. Bagus tuh. Ini yang asal 28 tapi 28. Masih bagi dua. Ya betul. Jadi yang 28. Ini yang akhir kan 31. Satu dikurang 28. Kamu coba lagi. Dapatnya 3 Berapa yang gitu? Kita standar. Kan lu lagi, lu matematika ya? Oh iya. Lu matematika. Salah matematika ya. Udah bukan. Kurang 35. Kan 3 Joko, 35 kurang 28. Oke guys, kembali saya Battle Pride. Gue tadi kena ini beralasan kan? Emang? Beralasan? 50 Itu yang tadi lupa. 50. Iya, lu kawan. Yang mana? Tempat apa? Yang di meja. Enggak apa-apa. Lanjut aja enggak apa-apa, lanjut. Enggak apa-apa. Kita terselamatkan kok. Kenapa kita di sini ya 40 atau 20? Kamu dapat jawab apa dari Bentar, ya. suhunya nggak usah hitung lagi berapa, langsung campurin, langsung ke suhunya. Kan suhu awal yang tadi mau udah sama pasti. Oh, bentar gue coba cek dulu dari sini. Itu dong. Mati nggak minum? Mati nggak ada? Ini H2SO kan ya? Cheers. Jangan. Jangan dong. Wih, Sorry. Kemarin nggak apa-apa, kemarinnya nggak. Hah? Hah? Ayolah. Siapa namanya? Lupa kata lu. Udah ada yang baru. Botolnya mana dari? Ya, parah banget. Ya katanya mau giveaway iPhone. Pala lu. Ini udah lama gue. Gini, oh. Belum. Ya apa aja lagi? Gampang. Beres meja gitu. Oh iya beres meja. Hah? Daniel. Gue pusing. Udah pada dipotekin kan? Oh iya, 40 di sini loh. Bukan bantu kelas ini.
Pak. Ya, sudah duduk lagi, duduk dulu. Ini saya buang ya Pak? Iya. Ya, kita sambil nunggu teman-teman kalian yang lain ya. Gimana? Memuaskan hasil ya? Yuk yang di luar, cuci-cucinya udah dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu dibukain. Cepat dong, cepat. Yuk kita mau. Ada ragu? Kalian sudah dapat konsep di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian sudah mengidentifikasi ada reaksi atau ada apa namanya kegiatan praktikum kemarin yang ternyata dia didapatkan bahwa suhunya turun ya, ada penurunan suhu, ada reaksi endotermis kemarin. Hari ini kebalikan, kamu dapat reaksi bukan endo, ya reaksi adalah exo karena si sistem melepaskan panas. Ya. Lalu siapa yang menerima? Di daerah situ-situ juga yang terdekat itu si air menerimanya. Air sebagai pelarut dari si NO4 dan H2SO4 dia langsung mendapatkan efek yang paling terdekatnya kan dia tuh si air sebagai pelarut. Dia dapat efek itu apa? Suhunya naik dari 28 atau 29 ya. Kalian udah dapat kan dari awal berapa? 28, 29, 29. Kira-kira seperti itu. Dia naik kan suhunya. Entah sampai berapa? Mencari yang sampai stabil di mana? Apakah dia 35 atau ada yang sampai tadi 40 ya? 40, 33, it's okay, setengah berapa? Biasanya kenapa sih ada perbedaan antara satu kelompok dengan yang lainnya? Kemungkinan disebabkan adanya heat yang loss cukup banyak. Mungkin saja tadi kamu kurang memperhatikan tutupnya nggak terlalu rapat. Kan tadi pakai tutup kan? Tutupnya mungkin nggak rapat. Atau mungkin begitu kamu masukkan termometer, si lubang yang memasukkan termometer itu ada yang terburai gitu, jadi cukup besar terburai. Jadi sistemnya yang kita harapkan yang tertutup mungkin dia terbuka tadi, cukup besar terbukanya, sehingga kitnya loss kabur cepet-cepet, sehingga kamu dapatinnya apa? Suhunya lebih rendah. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Karena kita kan nggak bisa sampai mengisolasi sedemikian ini ya, sedemikian terisolasinya nggak bisa maksimum. Jadi nanti kalian lihat LKPD yang sudah dibagi, oke? Kemudian kalau kamu bisa mengumpulkan hari ini, nggak apa-apa. Kalau hari ini kamu bisa, besok pun nggak apa-apa ya. LKPD yang itu soalnya LKPD kalian kan bentuknya bukan isian biasa, tapi laporan praktikum, benar nggak? Ya kan? Ya, laporan praktikum itu kumpulkannya besok ya. Paling lama itu 1 minggu dari hari ini pertama. Kalau lebih cepat besok ada nilai plusnya ya. Semakin hari semakin banyak nilai plusnya. Silakan ada yang bisa memberikan kesimpulan kalian dapat apa aja sih hari ini? Siapa ayo? Yang belum nih, yang udah kemarin siapa ya? Ini Sania yang udah ya, dia udah ya. Lalu siapa yang mau? Karolin juga udah ya. Misi silakan. Dapat apa sih lah hari ini kamu? Tentang pencampuran NaOH sama yang itu sama asam ya? Lupa ya. ukur data jadi berapa? Oke, kamu dapat perubahan suhu ya? Iya. Kalau dari perubahan suhu bisa dapat nilai I ya. Nilai I. Pertemuan besok ya, terima kasih lah ya. Jadi seperti yang teman bilang ya, kalian juga sama ya kodenya.
paling tidak kamu dapatkan hal yaitu mencoba praktikum. Ternyata ada pencampuran asam dan basa menghasilkan panas. Panasnya kamu ukur menggunakan termometer. Kemudian kamu dapat nilai Q. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keluarga dari entalpi. Ya, ada entalpi lepas. Ada yang mau bantu? Ada entalpi pelarutan, entalpi penguraian, entalpi penetralan, ya, pembakaran. Dari entalpi yang ada di situ nanti kita akan olah ya. Nilai Q yang kamu dapat tadi akan kita olah lagi menjadi nilai entalpi ya. Jadi pertemuan besok atau pertemuan berikutnya adalah tentang entalpi. Bagaimana menghitung sampai mendapatkan entalpi ya. Oke. Semoga kalian tetap sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Kalau ada yang kurang sehat, tolong pakai masker ya, biar efeknya lebih sedikit ya. Itu saja pertemuan kita hari ini ya. Saya cukupkan. Silakan ketua kelasnya mempersiapkan.